saya yang salah ya Bang ya. Itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Langsung ya? Ya Bang. Silakan Bang. Langsung dijawab pertanyaan dari Bu Sari, Bang. Jadi kalau misalnya anak-anak ini dididik ya sering dengan kemarahan ya, atau kemudian kayak tadi yang terjadi adalah perasaannya terluka. Ini yang kita tidak harapkan. Ini luka ini akan dibawa anak sampai dia dewasa. Ya. Jadi apa yang perlu kita pelajarin, yang kita perlu latih, apa yang perlu kita perbaiki sebagai orang tua adalah belajar untuk mengendalikan diri kita saat marah. Artinya ketika kita ingin marah itu, yang perlu diperiksa adalah kira-kira apa yang membuat kita marah. Layakkah kemudian perilaku anak kita itu membuat kita marah? Ya, jadi alasan marahnya apa dulu? Jangan-jangan kitanya yang lagi nggak bahagia, kitanya yang lagi stres, perbuatan anak sebetulnya biasa-biasa aja, nggak terlalu harus dimarahin juga, tapi karena orang tuanya yang lagi suntuk, lagi stres, akhirnya dilampiaskan kemarahannya kepada anak. Sebenarnya ini yang banyak kasus terjadi kan begitu, ibu-ibu yang kemudian sebenarnya kesel sama suaminya, nah, lihat anaknya bergerak sedikit aja di rumah gitu kan, yang sebetulnya kalau dia bahagia itu nggak ada masalah itu, ya. Tapi karena apa namanya, sebetulnya dia kesel sama suaminya, akhirnya anak jadi sasaran kemarahan orang tua. Nah, ini perlu kita belajar untuk mengendalikan diri kita saat marah, untuk mengetahui kenapa kita marah. Apakah kita hanya menjadikan anak kita ini sasaran amarah, atau memang betul-betul layak perilaku anak ini dimarahin gitu ya. Berikutnya apa? Yang perlu kemudian kita perhatikan adalah membangun ketaatan anak itu bukan karena takut kepada orang tua. Kesadaran ini perlu bagi kita. Jadi kebanyakan orang tua mengajarkan anaknya ini menjadi taat, ya. Mereka ingin anaknya taat, tapi mereka membangun ketaatannya itu dengan kemarahan tadi itu. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak ini menjadi baik karena takut sama orang tua. Maka yang perlu kita latih adalah bagaimana agar anak-anak kita ini terbangun ketaatan pada dirinya karena cinta mereka kepada orang tua, karena cinta mereka kepada Allah. Jadi bukan dia jadi baik karena takut dimarahin, tapi dia jadi baik karena dia cinta sama orang tuanya. Karena dia sayang sama orang tuanya. Jadi dia semangat belajar, dia kemudian semangat beribadah, dia membantu orang tua, ya bukan karena takut dimarahin ibunya, bukan karena takut dimarahin ayahnya. Kalau misalnya dia nggak bantuin beres-beres rumah, atau nggak bantuin nyuci piring atau apa, nanti ibuku marah. Bukan itu, tapi dia sadar bahwa kalau aku tidak membantu orang tuaku, kasihan orang tuaku. Mereka sudah capek, mereka sudah letih. Ini yang perlu kita bangun, bagaimana agar anak-anak kita ini mau membantu orang tua, mau kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, terus memperbaiki diri mereka, karena mereka sadar mereka punya orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi mereka. Maka kemarahan kita tadi itu sebetulnya adalah hanya menjauhkan kita dari anak kita. Kasihan nanti kalau kita sudah jauh dari anak-anak, kemarahan-kemarahan inilah yang membuat anak nanti tidak rindu sama orang tua. Ya, anak-anak jadi jarang mendoakan orang tuanya. Karena apa? Setiap kali ingat orang tua, yang diingat adalah kemarahan orang tuanya. Maka yang perlu dibangun di dalam hari-hari kita bersama anak kita adalah bagaimana mereka menyadari bahwa mereka punya orang tua yang sangat mencintai mereka. Kita kurang-kurangilah. Kalaupun marah, jangan sering-sering gitu. Jadi marahnya kalau udah terlalu sering itu jadi nggak berharga. Ya, jadi marah tuh sekali-sekali aja gitu. Dan betul-betul dipilih mana yang kita betul-betul menunjukkan ekspresi marah itu agar anak tahu bahwa orang tua tidak setuju dengan keburukan itu. Jadi kemarahan kita, sebaik-baiknya kemarahan itu adalah kepada sesuatu yang sebetulnya Allah juga marah ketika anak melakukan itu. Gitu ya. Jadi bukan karena kesalahan kita,
bukan karena kitanya yang stres gitu, tapi ada alasan kuat. Ayah bunda marah ya karena Allah pun nggak suka kalau kamu perilaku kamu seperti ini gitu. Jadi dasarnya itu jelas. Jangan sampai kita dikit-dikit marah tanpa ada alasan yang mendasar sebetulnya. Ini nanti yang sebetulnya merusak anak-anak kita, ya. Jadi penting bagi kita untuk berlatih untuk mendidik anak kita dengan cinta dan kasih sayang. Banyak ya nanti kalau kita buka di kisah-kisah sebagaimana misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang kemudian terpisah. Nabi Ibrahim ada di Palestina, Nabi Ibrahim kemudian ada di Mekah. Mereka bertemu sangat jarang, bisa mungkin hanya setahun sekali. Tapi apa? Meskipun jauh dari ayahnya, ya, tapi Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kemudian diuji sampai ujian terakhir pun Allah perintahkan menyembelih dirinya, dia tetap taat. Dan taatnya itu bukan karena takut sama ayahnya, tapi taatnya karena cintanya kepada ayahnya dan cintanya kepada Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang kemudian menjadi berhasil dikuatkan Allah mendidik anak kita dengan rasa cinta dan kasih sayang kita. Kita sentuh perasaan mereka, ya, sehingga mereka menyadari mereka punya ayah dan bunda yang mencintai dan menyayangi mereka, sehingga mereka menjadi anak baik karena mereka sadar bahwa mereka punya orang tua yang sangat mencintai mereka dan layak mereka cintai juga. Gitu rasanya. Mudah-mudahan manfaat ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Sari? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya. Insya Allah lah menjadi orang tua, berusaha menjadi orang tua yang baik.